Ditinggal di rumah, 3 balita meninggal dalam peristiwa kebakaran. Setubuhi anak di bawah umur, seorang kakek 72 tahun ditangkap polisi. Operasi gabungan TNI AL gagalkan masuknya 2 kontainer rokok ilegal di Pelabuhan Wikora, Pontianak. Masuki minggu kedua bulan Desember, warga mulai berburu pernak-pernik Natal. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Kompas Pagi hari ini 15 Desember 2025. Seperti biasa, selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi seputar Pulau Kalimantan juga telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Bersama saya Fidya Herwin selama 1 jam ke depan, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saudara, kita ke sorotan yang pertama. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Poros Desa Sungai Meriam, Anggana, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Kamis 11 Desember. 3 balita ditemukan meninggal di kamar mandi. Kebakaran hebat menghanguskan rumah kontrakan 15 pintu dan 2 bangunan permanen. 3 balita bersaudara meninggal terjebak dan ditemukan di kamar mandi. Diduga, 3 balita tadi ditinggal orang tua saat berbelanja. Saat sang ibu hendak menyelamatkan anaknya, api sudah menghanguskan rumah mereka. Angin yang bertiup kencang membuat api begitu cepat merembet ke bangunan lain, ditambah lagi material bangunan yang terbuat dari kayu. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Sementara, jasad korban dibawa ke puskesmas setempat. Untuk korban sendiri berjumlah 3 orang, anak berumur 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Saudara ini? Itu saudara semua. Ditemukan di rumah dalam WC. Semuanya tiga-tiga? Semuanya tiga-tiga. Korban dibawa kemana? Untuk sementara ini korban dibawa di puskesmas untuk dilakukan mungkin autopsi. Sorotan selanjutnya, seorang kakek berusia 72 tahun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ditangkap polisi atas tindakan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku yang merupakan petugas jaga malam telah 10 kali mencabuli dan 1 kali menyetubuhi korban. Seorang kakek berinisial SU berusia 72 tahun menjadi pelaku persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kejadian terjadi di Alalak Utara, Banjarmasin. Pelaku adalah seorang petugas jaga malam yang dikenal dekat dengan korban. Tak hanya aksi persetubuhan, SU telah melakukan pencabulan sebanyak 10 kali di tempat dan korban yang sama. SU lakukan aksi bejatnya di pos jaga selepas korban pulang sekolah berjalan kaki seorang diri. Jadi kami jelaskan juga bahwa yang bersangkutan tersangka ini adalah salah seorang petugas jaga malam di komplek tempat kejadian itu. Jadi ceritanya si korban ini kalau pulang sekolah, kemudian dipanggil oleh si tersangka, kemudian dibawa ke pos jaga tempat si tersangka ini melakukan pekerjaan jaga di komplek itu. Nah, di pos jaga itulah menjadi tempat kejadian perkara si tersangka ini melakukan persetubuhan dan percabulan. Pelaku ditinggal sang istri meninggal 1 tahun lalu, memiliki 2 anak dan 2 cucu. Apa yang janjikan langsung korbannya? Kada ada janji pak. Kenapa jadi sampainya pian paksa pak? Kada. Mau kayaknya? Mau pak. Pian sempat janji duit kah? Bagi duit. Berapa pian bagi duit? 2.000 pak. Soalnya kan dia di pos kan duduk. Dia lewat, dia masuk ke dalam. Pelaku dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Sayyidah Aisyah Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Barat, saudara, tim gabungan menggagalkan masuknya 2 kontainer rokok ilegal di Pelabuhan Wikora, Pontianak. Rokok ilegal ini berkaitan dengan jaringan terorganisir yang bergerak dari Kamboja melalui Singapura. Tim gabungan yang terdiri dari Kodairal 12, Bea Cukai Kanwil Kalbakbar,
Satgas Abais TNI dan PT Pelindo Dwi Kora Pontianak menggagalkan penyelundupan rokok ilegal impor asal Kamboja melalui pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Pangku Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata menekankan keseriusan TNI AL dalam menjaga keamanan laut. Penyelundupan rokok ilegal ini berkaitan dengan jaringan terorganisir yang bergerak dari Kamboja melalui Singapura dan masuk ke Pontianak menggunakan dokumen fiktif. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa kedua kontainer yang sebelumnya dilaporkan sebagai muatan furniture ternyata berisi kurang lebih 20,3 juta batang rokok ilegal berbagai merek impor dari Kamboja dengan nilai perhitungan sementara sebesar 50,648 miliar rupiah. Keberhasilan ini adalah bukti nyata sinergi, kolaborasi dan koordinasi erat antara TNI Angkatan Laut dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. TNI Angkatan Laut dalam hal ini adalah Armada RI mendeteksi dini, pemantauan intelijen maritim dan pengamanan laut untuk mencegah lolosnya barang ilegal. Sedangkan Bea Cukai penegakan hukum di wilayah pelabuhan dan darat, termasuk pengamanan barang bukti dan proses hukum. Dirjen Bea dan Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama menyatakan, dalam kasus ini potensi kerugian negara dari sisi cukai dan pajak mencapai 34,847 miliar rupiah. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa upaya penyelundupan dilakukan secara terorganisir dengan modus manipulasi dokumen dan penyamaran penerima. Untuk tersangka atau pemilik seperti tadi disebutkan oleh Kak Kanwil bahwa rokok ilegal ini sudah diintai 1 bulan, ya, dimulai dari 5 November sampai dengan saat ini diteliti bahwa mulai dari pengirim barang ternyata tidak ditemukan alamat. Kalaupun alamat, menyampaikan alamatnya adalah alamat palsu. Pengungkapan ini berawal dari informasi adanya upaya memasukkan rokok ilegal melalui kontainer, kemudian dilakukan pendalaman sehingga diperoleh temuan 2 kontainer mencurigakan yang telah berada di pelabuhan sejak 7 November, namun tidak pernah diurus hingga lebih dari 3 minggu. Selain itu, perusahaan penerima yang tercantum dalam dokumen diketahui beralamat fiktif. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Beralih ke sorotan soal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, periksa dugaan tindak pidana korupsi di PT Bangun Banua, Kalimantan Selatan. Petugas Kejati bawa sejumlah kontainer berisi dokumen periode 2009 hingga 2023. Inilah video amatir saat petugas dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan mengangkut sejumlah kontainer berisi berkas dokumen dari PT Bangun Banua, salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa 9 Desember di Banjarmasin. Direktur Utama PT Bangun Banua, Aprizal, menyebut pihak Kejaksaan Tinggi datang mengambil dokumen yang diperlukan untuk mengusut ada tidaknya tindak pidana korupsi terkait temuan BPK dalam kurang bayar senilai 40 miliar rupiah lebih ke pendapatan asli daerah pada era direksi sebelumnya. Dari pemerintah Provinsi Kalimantan sendiri, justru pemerintah Kalimantan Selatan lah yang membuka diri untuk kita diaudit. Artinya ini adalah instruksi dari Gubernur Kalimantan Selatan, dalam hal ini Pak Haji Muhyiddin, menginstruksikan kepada seluruh SKPD dan juga Prusda untuk diaudit. Maka masuklah BPKP dan BPK untuk melakukan audit ke baik itu SKPD ataupun perusahaan daerah. Sementara itu, Kajati Kalsel Tias Widiarto menyatakan beberapa dokumen yang dikumpulkan akan diproses lebih lanjut. Ini adalah rangkaian dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Bangun Banua dalam rangka dari tahun 2009 sampai 2023. Itu yang dilakukan oleh teman-teman penyidik dan sudah selesai ya. Kita mengumpulkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk proses lebih lanjut. Dokumen yang dibawa Kejati adalah berkas dari tahun 2009 hingga 2023 yang jajaran direksi pada era itu telah diganti Gubernur Muhyiddin.
Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu dari Kalimantan Timur, Saudara, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Supardi soroti perusahaan tambang yang tidak melakukan penutupan reklamasi pasca tambang. Usai menyampaikan pencapaian kerja tahun 2025, Kajati Kaltim Supardi bilang indikasi reklamasi tambang yang bermasalah adalah kubangan tambang besar berisi air berwarna hijau dan tak ada tanaman di sekitarnya. Lubang tambang tak direklamasi jadi sorotan lantaran masifnya bukaan hutan disumbang dari perusahaan pertambangan batubara. Sebelumnya, Kejati Kaltim mengungkap praktik korupsi dana jaminan reklamasi atau jamrek perusahaan tambang CV Arjuna di Samarinda pada Juni 2025 lalu. Putusan hukum menetapkan mantan Kepala Dinas ESDM Kaltim periode 2010 hingga 2018 sebagai tersangka. Perusahaan diduga melakukan persekongkolan kepada oknum pejabat dinas terkait, membuat laporan reklamasi fiktif untuk mencairkan dana jamrek yang dititip ke negara. Itu mana daerah Kaltim yang tidak belum, artinya gundul, ya kan? Airnya sudah hijau, dari kubangan, udah hijau, cuman samping-sampingnya dari tanaman. Itu artinya bahwa itu pasti itu reklamasi bermasalah. Makanya jamrek ini jadi konsentrasi dan salah satunya juga sudah ada yang kita limpahkan kepada jamrek. Sekarang masih penuntutannya, persidangan. Ini sudah kita ambil contoh satu. Nah, nanti terus ini, yang penting makanya bantu saya dengan support mana kira-kira titik-titiknya. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi dampak cuaca ekstrim. Harga cabai di Pontianak naik sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bersama pemerintah daerah menandatangani kerjasama penerapan pidana kerja sosial sebagai sanksi alternatif KUHP baru yang mulai berlaku Januari 2026. Program ini, Saudara, diharapkan mengurangi beban lapas dan biaya negara. Untuk memperkenalkan pidana kerja sosial pada KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan diterapkan Januari 2026 mendatang, jajaran Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri di daerah menandatangani kerjasama bersama gubernur serta 10 kepala daerah di Kalimantan Timur. Pidana kerja sosial di KUHP baru tersebut sebagai sanksi alternatif selain sanksi penjara, terutama untuk pelaku pidana ringan dengan ancaman kurungan penjara di bawah 5 tahun. Selain itu, Kejati juga menyebut dalam sanksi pidana kerja sosial, Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo diproyeksikan akan membantu pembiayaan selama sanksi sosial dijalankan lewat pendanaan CSR perusahaan BUMN tersebut. Dalam rangka implementasi sanksi sosial inilah makanya ada MOU dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati, Bupati dan usaha dengan Pak Gubernur melalui kesaksian dari Jamkrindo. Nanti implementasi seperti apa? Ada Jamkrindo juga nanti memfasilitasi pembiayaan di CSR-nya di Jamkrindo, Jaminan Kredit Indonesia. Itu CSR dan Jamkrindo. Nah, itu untuk memfasilitasi pembiayaan dari kerja sosial tadi. Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudi Masud bilang, sanksi kerja sosial ini untuk mengurangi jumlah tahanan di lapas serta beban negara dalam pembiayaan. Ini untuk kerja sanksi sosial agar lapas kita itu isinya nggak penuh ya. Yang kedua, bahan makanannya terlalu dibiayain negara, beban APBN negara terlalu berat. 2,4 triliun hanya untuk memberikan makan orang yang ada di penjara. Jadi ini bagian namanya adalah hukum modern. Jadi di modern sekarang tidak lagi orang harus dipenjarakan, tetapi diberikan kerja sosial dengan tetap memanusiakan manusia itu. Pelaksanaan sanksi kerja sosial memerlukan sinergi erat antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan perangkat pelaksana, serta pertimbangan hakim yang komprehensif, termasuk pengakuan terdakwa dan persetujuan terdakwa. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi mengenai harga cabai di Kota Pontianak, Kalimantan Barat melonjak hingga Rp76.000 per kilogram dari Rp36.000 per kilogram.
Pedagang menyebut kenaikan harga dampak dari cuaca ekstrim dan banjir yang menyulitkan proses panen. Cuaca ekstrem dan banjir mempengaruhi harga cabai di Pasar Pelamboyan Pontianak. Harga cabai yang semula Rp36.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp76.000 per kilogram. Pedagang cabai Peri menyebut banjir dan air pasang sudah sebulan merusak tanaman dan mengganggu masa panen. Diperkirakan harga cabai bisa tembus Rp100.000 per kilogram hingga menjelang Natal dan Tahun Baru. Harga cabai karena faktor ada air pasang, Kak, banjir. Udah berapa lama, Pak? Udah berapa lama? Ada 1 bulanan. 1 bulanan. Kenaikannya dari harga berapa ke berapa yang lokal sama kemarin kan yang murah, sempat 36.000, sekarang udah. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono bilang pemerintah daerah akan terus memastikan stabilitas harga dan keamanan pasokan bahan pangan. Menyuplai stok tersedia, yang penting itu dulu, tersedia, dan psikologi masyarakat kan biasanya kebutuhannya meningkat tuh. Kita lihat ada barang-barang yang menjadi kekhususan. Tadi daging juga masih stabil, 150 daging segar, 100.000 daging beku. Jadi artinya masih. Wali Kota juga menyebut pemerintah daerah akan mengerahkan Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Sanggau. Sidak ini saudara untuk mengetahui kondisi harga barang kebutuhan pokok jelang Hari Raya Natal. Dalam peninjauan ini, Susana Herpena menyebut harga barang masih stabil. Wakil Bupati meminta antisipasi lonjakan harga terus dilakukan. Salah satunya lewat kegiatan operasi pasar. operasi pasar ke pasar sentral menjadi salah satu sampel kita untuk mengecekkan harga. Sampai hari ini harga masih standar dan stabil dari minggu yang lalu. Tentunya ini menghadapi untuk Natal dan Tahun Baru. Memang menghadapi Natal dan Tahun Baru, pasokan tadi kita nanya ke pasar-pasar, mereka juga pada dasarnya sudah mempersiapkan. Dari agen juga sudah mempersiapkan akan ada tentunya gejolak tambahan tentang konsumsi baik itu daging, beras, telur, dan semuanya. Kita beralih ke Kalimantan Selatan. Saudara pedagang pasar Bauntung Banjarbaru keluhkan sepinya pembeli dan banyaknya los kosong. Pemerintah kota didorong segera tertibkan pedagang yang masih berjualan di pasar lama. Kondisi pasar Bauntung Banjarbaru dikeluhkan pedagang karena semakin sepi pembeli. Pembeli saat ini didominasi langganan dan pedagang kerap tutup lebih cepat karena sepi. Penjualan juga tidak meningkat pada momen hari besar. Milawati, pedagang sayur, bilang kurangnya pengunjung dipengaruhi banyaknya los kosong dan pedagang yang masih berjualan di eks pasar Bauntung di Jalan Kemuning. Pedagang berharap aktivitas pasar bisa terpusat di pasar Bauntung Jalan Roulin agar pasar kembali ramai. Di sini tuh pernah ya, yang ramai itu pasar tuh di Kemuning sana, ke pasar tuh jadi satu, ke sini mungkin ramai kayak awan-awan pertama masuk tuh nah. Karena orang masuk sini semua loh, dulu di sini ibak, semua ramai pasar. Sekarang tuh nggak ada orang. Menanggapi hal ini, pemerintah Kota Banjarbaru akan menertibkan pedagang yang berjualan di eks pasar Bauntung, terutama yang berjualan di bahu jalan, agar mereka bisa menempati los kosong di pasar Bauntung. Seperti itu ya tidak ada, kita pelan-pelan lah dulu. Karena mereka juga menyadari sama aja buat kami cari makan juga seperti itu, tapi kita pelan-pelan lah. Karena kalau untuk yang di bahu jalan itu mungkin nanti akan kita tertibkan, kecuali yang di dalam halaman orang ya, biasanya kan dia sewa dengan pemilik lahan. Untuk teknis penertiban, saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih akan berkoordinasi dengan SKPD lainnya. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara Menteri Perdagangan Budi Santoso dorong ekspansi produk UMKM lokal tembus pasar ekspor dan memperluas kesempatan di pasar domestik. Salah satunya pelaku usaha sarang walet di Ongbertnes yang berhasil tembus pasar internasional seperti Tiongkok. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi pelaku usaha yang memproduksi sarang walet di Ongbertnes di Jalan Perdana Pontianak, Kalimantan Barat. Usai melihat langsung produksi,
Mendak mengapresiasi proses pengolahan yang telah memenuhi standar kebersihan dan ketelitian tinggi. Mendak menegaskan komitmen pemerintah dorong ekspansi produk sarang walet nasional, termasuk memperluas pasar ekspor dan membuka kesempatan pasar domestik. Perluasan jaringan pemasaran produk Indonesia bisa dilakukan lewat Indonesia Trade Promotion Center. Produk ini sudah diekspor ke Cina, tapi masih melalui Singapura. Jadi kita ingin dapat lebih banyak bayar lagi, nanti kita ikutkan di program UMKM bisa ekspor. Jadi kita kan mempunyai perwakilan atasan perdagangan ITBC itu 46 di 33 negara. Jualannya adalah, pekerjaannya adalah jual atau bagaimana produk ekspor kita itu masuk ke negara tersebut. Nah, nanti kita ikutkan program itu karena sekarang kita sudah memfasilitasi sebanyak 1.132 UMKM. Sementara itu, pemilik usaha Ong Birdnest Purnomo bilang, dengan adanya dukungan pemerintah, Ong Birdnest terus menjaga kualitas produk dan mengembangkan jangkauan pasar nasional hingga internasional. Jadi sangat luar biasa sekali ya, pastinya kita sangat bangga sekali dan sangat senang sekali ya, dimana Ponti Ong ini kita salah satu CV Citra Walet ya, Ong Birdnest yang bisa mendatangin didatangin oleh Pak Menteri ya, pastinya beliau juga langsung antusias dan melihat langsung tempat pabrik dan produksinya kita. Di mana tempat sarang walet kita dari lantai 3, lantai 2 kita juga ada produksi minumannya juga dan sampai ke store-nya kita. Jadi beliau sangat mendukung sekali, terutama dia akan mendukung untuk mungkin program dalam negeri itu bisa masuk ke store-store yang ada di seluruh Indonesia. Kedepan, pemerintah akan mendorong pelaku usaha Kalbar dapat memperluas jaringan pembeli dan memanfaatkan program UMKM bisa ekspor. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kritik lingkungan lewat pentas tari musik. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, kepedulian terhadap korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera dan Aceh terus mengalir. Di kota Pontianak, Kalimantan Barat, sekelompok mahasiswa menggelar aksi penggalangan dana di sejumlah titik strategis. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak turun ke jalan, menggelar aksi sosial penggalangan dana untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera. Tim dibagi di 3 titik lokasi, yakni Simpang 4 Lampu Merah Jalan Tanjung Pura, Simpang 4 Jalan Ahmad Yani, dan Bundaran Tugu di Gulis. Setiap tim mengajak para pengguna jalan untuk ikut berdonasi. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak hari Minggu 7 Desember lalu. Selain menggalang dana berupa uang, mahasiswa juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menyumbang barang kebutuhan pokok seperti makanan instan, pakaian layak pakai, hingga obat-obatan. Sampai hari ini kita sudah, yang ini yang ketiga, hari Sabtu dan hari Minggu itu kita di hari Sabtu mendapatkan 4.600.000 lebih dan di hari Ahadnya itu hari Minggu kita mendapat 2.060.000 lebih. Tepatnya dengan membuka donasi ini membuka peluang berbagi pada yang lain. Kadang kan mungkin memiliki kesibukan masing-masing. Nah, dengan kita turun lapangan langsung kadang membuka jalur yang lebih mudah. Jadi orang bisa langsung turun tangan dan merasakan langsung bagaimana itu rasanya berbagi. Sementara itu, saudara, mengantisipasi bencana alam, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar simulasi penyelamatan korban dampak bencana di kawasan Polder Air Hitam, Samarinda. Simulasi penanganan korban bencana alam ini dilakukan tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kaltim. Ini adalah program mengantisipasi jika terjadi bencana alam di daerah Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji bilang, simulasi ini penting dilakukan, mengingat BPBD merupakan tulang punggung jika terjadi bencana alam. Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi bencana banjir. Bahkan saat ini, Kaltim sedang alami musim hujan hampir di semua wilayah. Diprediksi, puncak musim hujan terjadi di pertengahan Desember hingga akhir tahun 2025. Warga diimbau agar selalu tetap waspada.
Seno Aji juga mengimbau warga yang tinggal di pesisir atau tepi sungai agar waspada akan dampak air pasang. Karena saat ini Kaltim memiliki intensitas hujan yang sangat tinggi. Ini adalah kali kedua kita melakukan simulasi. Memang simulasi ini sangat penting karena kadang-kadang kita kalau sudah ada bencana bingung sendiri siapa melakukan apa. Nah, dengan ada simulasi ini BPBD menjadi tulang punggungnya. Jadi sumber dari semua posko adalah BPBD terlebih dahulu, baru nanti ada pendistribusian tugas kepada TNI, Polri, Basarnas, dan lain sebagainya. Saudara, Kompleks Perdagangan Citra Niaga Samarinda, Kalimantan Timur menjadi panggung ekspresi seni. Program Inovasi Seni Nusantara tahun ini menjadi pentas tari dan musik kreasi dan kolaboratif, sekaligus menyampaikan kritik lingkungan dan pesan perlindungan hutan lewat bahasa budaya. Program Inovasi Seni Nusantara tahun 2025 digelar oleh tim dosen pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Program ini didukung oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Menggandeng Sanggar Runtik Bulau dari Jahap Tenggarong, Kutai Kartanegara, salah satu sajian utama adalah tari kreasi Bengkar Puk Abih yang berarti hutanku yang habis. Tarian ini mengisahkan keharmonisan hidup masyarakat Dayak Benuak dengan alam. Akademisi FIB Universitas Mula Warman, Yopi Irfan Vivian bilang, pertunjukan ini sebagai bentuk kritik atas alih fungsi hutan menjadi tambang dan perkebunan sawit yang membuat masyarakat adat kehilangan rumah dan sumber daya alamnya. Dan ini muncul dari melihat hutan-hutan kita menjadi tambang atau kebun sawit. Di sini masyarakat ada kehilangan hutan mereka, sumber daya alam mereka hilang. Dan jadi dalam komposisi musik tarinya itu ada kritikan-kritikan dari masyarakat adat bahagia punya hutan, lalu di bagian keduanya mereka sedih karena hutan mereka hancur, hingga akhirnya ketiga mereka berharap hutannya kembali baik lagi, dan di dalam komposisi musik dan tari ya akhirnya adalah kebahagiaan seperti itu. Senada dengan Yopi, penari Sanggar Runtik Bulau Vilen Likawati menjelaskan, tarian ini juga memasukkan unsur belian sentiu sebagai simbol penyembuhan. Namun di tengah keselarasan itu, manusia menghancurkan alamnya sendiri. Karena itu, tarian ini tidak hanya sekadar kritik, tapi juga menyisakan pesan damai di tengah kerusakan bumi, bahwa hidup harus terus berjalan meski alam telah terluka. Tarian ini menceritakan tentang harmonisasi dan keselarasan hidup antara masyarakat Dayak Benuak dengan alam. Lalu di dalam tarian tersebut kami memasukkan sebuah tarian belian yang dimana untuk mengobati penyakit dari tumbuhan. Di tengah-tengah keselarasan hidup antara masyarakat Dayak Benuak dengan alam, pola hidup ini seketika berubah dikarenakan keserakahan manusia terhadap alam, di mana alam itu tidak bersahabat lagi. Rumah kami hilang, tanah kami gersang. Program Inovasi Seni Nusantara ini diharapkan menjadi ruang edukasi sekaligus refleksi bagi masyarakat. Lewat tari dan musik, pesan tentang perlindungan hutan dan keberlanjutan budaya disampaikan secara humanis agar kearifan lokal tetap hidup dan alam Kalimantan Timur terjaga untuk generasi mendatang. Ihsanul Amin, Febri Ananda, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke informasi menarik selanjutnya. Saudara, meski baru di minggu kedua Desember 2025 jelang Natal, umat Kristiani di Samarinda, Kalimantan Timur mulai berburu pernak-pernik Natal. Sejumlah toko mulai ramai dipadati pembeli. Jelang Natal tahun 2025, salah satu toko hiasan hingga pernak-pernik Natal di kawasan Komplek Pusat Perbelanjaan di Lembus Wana Samarinda mulai ramai pembeli. Meski baru di awal minggu kedua Desember, para pengunjung mulai berbelanja pernak-pernik. Salah satu pengunjung toko bilang, selain persiapan ibadah, juga berbelanja untuk membuat hiasan pohon Natal. Pohon Natal, oh buat pohon Natal. Ini jelang Natal, apa yang dipersiapkan? Banyak sih, mungkin kayak bikin kue, terus itu
apa ya, persiapan untuk acara ibadah gitu. Ini belanja buat pernak-pernik Natal Iya, ke sini, buat Bang. pernak-pernik Natal. Oh, tadi beli apa itu, Bang? Tali ya? Pipa roll. Oh, pipa roll. Di toko ini, harga pernak-pernik hiasan Natal mulai dari harga Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Sementara pohon Natal mulai harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ibu, ini jelang Natal, apa yang ramai dibeli para pengunjung, Bu? Masuk Desember ini karena menjelang Advent, jadi banyak yang beli lilin-lilin buat ini perayaan Advent, ibadah Advent gitu. Dan aksesoris Natal juga, pohon-pohon Natal juga ada sebagian, masih yang kecil-kecil sih. Masih yang kecil-kecil. Biasanya ramai di waktu-waktu kapan, Bu? Awal-awal bulan sudah mulai sih, tapi biasanya sih di minggu kedua, ketiga gitu. Karyawan toko mulai mengantisipasi pengendalian pelayanan agar tidak terganggu di minggu ketiga yang biasanya ramai pembeli. Rijal Mustafa, Jasmine Ja'far, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Warga ramaikan senam budaya massal. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saudara, kita ke informasi seputar olahraga. Penggawa skuad Garuda Calvin Verdong memberikan bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor yang menimpa Pulau Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, aku Noval dari Amal Produktif. Hari ini kita lagi nyalurin bantuan 125 hedging kit. Calvin Verdong mengirimkan bantuan kepada mereka yang terkena dampak banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Sang ayah yang berasal dari Melabuh, salah satu daerah terdampak, membuat tindakan ini memiliki makna kepedulian pribadi. Bantuan ini diunggah oleh salah satu relawan asal Bandung, Naufal Alvan. Dalam catatan singkat video, Alvan menuliskan Verdong tak mau amanahnya diekspos. Namun, fans West Ham United ini mengunggahnya ke Instagram untuk menginspirasi kebaikan. Verdong memberikan bantuan berupa 125 paket hygiene kit atau perlengkapan kebersihan pribadi, di antaranya sabun, sampo, dan pasta gigi. Informasi selanjutnya, Saudara Menpora Erick Thohir memberikan motivasi kepada atlet Indonesia yang akan berjuang di SEA Games 2025 Thailand. Menpora Erick Thohir datang untuk melihat persiapan timnas tenis Indonesia. Menpora memberikan motivasi kepada timnas tenis putra, diantaranya Rifki Fitriadi, Justin Barki, dan Christopher Rungkat. Tak hanya timnas tenis putra, Erick Thohir juga memberikan semangat kepada petenis putri andalan Indonesia, Aldila Suciadi dan Jenny Cejen. Kepada para atlet, Menpora bilang tenis akan masuk ke 21 cabang olahraga unggulan DBON. Menpora melanjutkan kunjungan bertemu timnas taekwondo cabur penyumbang medali emas pertama di kategori Pomsei. Dari Kalimantan Barat, Saudara, Komite Olahraga Nasional atau KONI Kalimantan Barat telah selesai melaksanakan musyawarah tingkat provinsi dan terpilih ketua baru periode 2025-2029. Menanggapi tahapan ini, Saudara, Gubernur Kalbar Rian Norsan berharap ketua terpilih dapat berkolaborasi memajukan olahraga. Daud Yordan resmi terpilih sebagai Ketua KONI Kalbar periode 2025-2029 dalam musyawarah tingkat provinsi KONI Kalbar yang baru saja digelar di Pontianak. Gubernur Kalbar Rian Norsan memastikan siap berkolaborasi. Gubernur bilang Pemprov akan mendukung penuh program untuk memajukan olahraga daerah, terutama bagi sejumlah cabur potensial yang ke depan diharapkan dapat terus dikembangkan, termasuk sarana dan prasarana pendukung. Yang benar-benar bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Barat itu dalam bidang olahraga, ya. Nah, jadi harapan saya itu. Apa cabang olahraga unggulan Kalbar, Pak? Ya, kita kan ada panjat tebing, ya. Tebing. Ini langsung ketuanya dia. Iya, kita. Ya. Sementara itu, Ketua KONI Kalbar periode 2021-2025 menyebut tugas pengurus baru akan jauh lebih berat dari sebelumnya.
Selain memerlukan sinergitas, tantangan yang harus dihadapi berkaitan peningkatan prestasi dan pembinaan atlet di tengah minimnya anggaran. Tugas ini sangat berat, Pak. Tugas ini sangat berat sekali. Mencari bibit, ya itu berat sekali. Yang paling berat itu karena anggaran kita ini kecil sekali. Itu yang paling susah kita untuk meningkatkan prestasi itu jauh ke atas, jauh susah. Jadi kita ini alhamdulillah lah, tapi masih bisa bertahan dengan visi yang kita kanokan, yang tujuan kita. Tapi kita harapkan berdua ini karena kan orang senator semua dan juga mereka dekat sama pusat. Tinggal ngomong karena sarana di Kalbar ini betul kota di GOR itu. Sebelumnya dalam Musprov, dua anggota DPD RI yakni Daud Yordan dan Syarif Melvin Al-Kadri maju sebagai calon ketua KONI Kalbar. Dari hasil voting, Daud unggul 7 suara dari Syarif Melvin. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke informasi lainnya. Saudara Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia Kalimantan Barat menggelar senam massal di Aula Garuda Kantor Gubernur. Kegiatan diramaikan warga dari berbagai kalangan dan kelompok peserta. Warga yang didominasi ibu-ibu dari berbagai kalangan dan kelompok ini antusias mengikuti senam budaya massal yang digelar di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Beragam jenis senam khas Nusantara ditampilkan seperti poco-poco, ikan naik di pantai, tabola bale, hingga tarian jepin yang menjadi identitas budaya Melayu di kota Pontianak. Melaksanakan di akhir tahun program kerja POKBI, melaksanakan senam bersama dengan inorga yang lain, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada pemerintah setempat sudah memfasilitasi kami gedung, dan terima kasih kepada Disprapar juga. Kegiatan ini sekaligus untuk memperkenalkan 4 jenis senam kreasi dari POKBI. Seperti ini sekalian juga memberikan Hari Ibu, ya kan undangannya. Jadi kami di sini nih para lansia itu termasuk ngikutin ini. Jadi refreshing kami itu sebagai lansia itu kelihatannya semangat, bugar, sehat. POKBI merupakan salah satu induk organisasi olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan kemana-mana saudara, Kompas Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan untuk Anda. Kebakaran hebat menghanguskan rumah kontrakan 15 pintu dan 2 bangunan permanen. 3 balita bersaudara meninggal terjebak dan ditemukan di kamar mandi. Diduga, 3 balita tadi ditinggal orang tua saat berbelanja. Saat sang ibu hendak menyelamatkan anaknya, api sudah menghanguskan rumah mereka. Angin yang bertiup kencang membuat api begitu cepat merembet ke bangunan lain. Ditambah lagi material bangunan yang terbuat dari kayu. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Sementara jasad korban dibawa ke puskesmas setempat. Untuk korban sendiri berjumlah 3 orang, anak berumur 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Saudara ini? Itu saudara semua. Ditemukan di rumah dalam WC. Semuanya tiga-tiganya? Semuanya tiga-tiganya. Korban dibawa kemana? Untuk sementara ini korban dibawa di puskesmas untuk dilakukan mungkin autopsi. Seorang kakek berinisial SU berusia 72 tahun menjadi pelaku persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kejadian terjadi di Alalak Utara, Banjarmasin. Pelaku adalah seorang petugas jaga malam yang dikenal dekat dengan korban. Tak hanya aksi persetubuhan, SU telah melakukan pencabulan sebanyak 10 kali di tempat dan korban yang sama. SU lakukan aksi bejatnya di pos jaga selepas korban pulang sekolah berjalan kaki seorang diri. Jadi kami jelaskan juga bahwa yang bersangkutan tersangka ini adalah salah seorang petugas jaga malam di komplek tempat kejadian itu. Jadi ceritanya si korban ini kalau pulang sekolah kemudian dipanggil oleh si tersangka, kemudian dibawa ke
pos jaga tempat si tersangka ini melakukan pekerjaan jaga di komplek itu. Nah, di pos jaga itulah menjadi tempat kejadian perkara si tersangka ini melakukan persetubuhan dan percabulan. Pelaku ditinggal sang istri meninggal 1 tahun lalu, memiliki 2 anak dan 2 cucu. Apa yang janjikan langsung korbannya? Kada ada janji pak. Kenapa jadi sampainya pian paksa pak? Kada. Mau kayaknya. Mau pak. Pian sempat janji duit kah? Bagi duit. Berapa pian bagi duit? 2.000 pak. Soalnya kan dia di pos kan duduk. Dia lewat, dia masuk ke dalam. Pelaku dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Sayyidah Aisyah Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tim gabungan yang terdiri dari Kodairal 12, Bea Cukai Kanwil Kalbakbar, Satgas Abais TNI dan PT Pelindo Dwi Kora Pontianak menggagalkan penyelundupan rokok ilegal impor asal Kamboja melalui pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Pangku Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata menekankan keseriusan TNI AL dalam menjaga keamanan laut. Penyelundupan rokok ilegal ini berkaitan dengan jaringan terorganisir yang bergerak dari Kamboja melalui Singapura dan masuk ke Pontianak menggunakan dokumen fiktif. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa kedua kontainer yang sebelumnya dilaporkan sebagai muatan furniture ternyata berisi kurang lebih 20,3 juta batang rokok ilegal berbagai merek impor dari Kamboja dengan nilai perhitungan sementara sebesar 50,648 miliar rupiah. Keberhasilan ini adalah bukti nyata sinergi, kolaborasi dan koordinasi erat antara TNI Angkatan Laut dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. TNI Angkatan Laut dalam hal ini adalah Armada RI mendeteksi dini, pemantauan intelijen maritim dan pengamanan laut untuk mencegah lolosnya barang ilegal. Sedangkan Bea Cukai penegakan hukum di wilayah pelabuhan dan darat, termasuk pengamanan barang bukti dan proses hukum. Dirjen Bea dan Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama menyatakan, dalam kasus ini potensi kerugian negara dari sisi cukai dan pajak mencapai 34,847 miliar rupiah. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa upaya penyelundupan dilakukan secara terorganisir dengan modus manipulasi dokumen dan penyamaran penerima. Untuk tersangka atau pemilik seperti tadi disebutkan oleh Kak Kanwil bahwa rokok ilegal ini sudah diintai 1 bulan, ya, dimulai dari 5 November sampai dengan saat ini diteliti bahwa mulai dari pengirim barang ternyata tidak ditemukan alamat, kalaupun alamat menyampaikan alamatnya adalah alamat palsu. Pengungkapan ini berawal dari informasi adanya upaya memasukkan rokok ilegal melalui kontainer, kemudian dilakukan pendalaman sehingga diperoleh temuan 2 kontainer mencurigakan yang telah berada di pelabuhan sejak 7 November, namun tidak pernah diurus hingga lebih dari 3 minggu. Selain itu, perusahaan penerima yang tercantum dalam dokumen diketahui beralamat fiktif. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Jelang Natal tahun 2025, salah satu toko hiasan hingga pernak-pernik Natal di kawasan Komplek Pusat Perbelanjaan di Lembus Wana Samarinda mulai ramai pembeli. Meski baru di awal minggu kedua Desember, para pengunjung mulai berbelanja pernak-pernik. Salah satu pengunjung toko bilang, selain persiapan ibadah, juga berbelanja untuk membuat hiasan pohon Natal. Pohon Natal. Oh, buat pohon Natal. Ini jelang Natal, apa yang dipersiapkan? Banyak sih. Mungkin kayak bikin kue, terus itu persiapan untuk acara ibadah gitu. Ini belanja buat pernak-pernik Natal ke sini, Bang. Oh, tadi beli apa itu, Bang? Tali ya? Piparo. Di toko ini, harga pernak-pernik hiasan Natal mulai dari harga 5.000 hingga ratusan ribu rupiah.
Sementara pohon Natal mulai harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ibu, ini jelang Natal, apa yang ramai dibeli para pengunjung, Bu? Masuk Desember ini karena menjelang Advent, jadi banyak yang beli lilin-lilin buat ini perayaan Advent, ibadah Advent gitu. Dan aksesoris Natal juga, pohon-pohon Natal juga ada sebagian, masih yang kecil-kecil sih. Masih yang kecil-kecil. Biasanya ramai di waktu-waktu kapan, Bu? Awal-awal bulan sudah mulai sih, tapi biasanya sih di minggu kedua, ketiga gitu. Karyawan toko mulai mengantisipasi pengendalian pelayanan agar tidak terganggu di minggu ketiga yang biasanya ramai pembeli. Rijal Mustafa, Jasmine Ja'far, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kompas pagi hari ini. Saya Fiza Herwin, mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap terus saksikan Kompas pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.